Sudah kesekian kalinya Presiden Joko Widodo bicara soal netralitas di Pilpres 2024. Namun bagaimana pendukung capres atau bakal capres untuk posisinya sekarang melihat seruan netralitas bagi aparat di bawah ini bisa berjalan? Bagaimana pula melihat komitmen Jokowi dalam menjaga netralitas aparat saat Pilpres di mana anaknya Gibran Rakabuming Raka ikut berkompetisi. Untuk mengulasnya terkait netralitas Jokowi di Pilpres 2024 sudah bergabung bersama kami 4 narasumber. Yang pertama juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal sekaligus Timnas Amin, juru bicara yang kemudian adalah juru bicara Partai Demokrat yang juga perwakilan dari TKN Prabowo Gibran Herzaki Mahendra Putra, kemudian politisi PDI Perjuangan sekaligus juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ke Mas Zaky terlebih dahulu. Melihat informasi awal tadi sebelum kita diskusi, Anda sudah mencermati dan Anda masih meyakini posisi Presiden Jokowi ini netral selama pemilu? Ya, kalau kami berpijak pada keyakinan yang sama gitu. Baik ketika kami ya sebagai juru bicara Demokrat, ketika kami di tempat yang dulu maupun saat ini sebagai TKN gitu. Kami meyakini bagaimanapun sosok seorang presiden atau kepala pemerintahan dan kepala negara itu harus berada di atas semua. Jadi tidak hanya berpihak kepada salah satu, karena bagaimanapun perhelatan atau kontestasi politik ini adalah acara untuk kita semua, untuk rakyat, dan ini adalah tempat rakyat ya, kedaulatan rakyat benar-benar dipertaruhkan. Nah, inilah peran penting dari seorang presiden, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk semua. Nah, ini kami punya keyakinan di situ. Dan kemudian Pak Jokowi Pak Presiden bolak-balik menyampaikan komitmennya. Kan begitu. Nah, ya tentunya kalau sudah menyampaikan komitmen, bagi kami seharusnya ini ditindaklanjuti juga. Sampai ke level tentunya ke paling bawah. Bagaimanapun demokrasi kita membutuhkan komitmen dari petingginya, tentu pimpinan tertingginya yaitu Bapak Presiden. Dan harapannya bisa dilakukan dan ditindaklanjuti oleh para aparat dan juga para ASN sampai ke yang paling bawah. Ini menjadi penting karena kok Demokrat dan juga Mas Ahy sebelum ini juga berbagai kesempatan juga menegaskan pentingnya netralitas ASN, pentingnya netralitas aparat. Nah, ini yang selalu kami sampaikan. Dan sejalan saat ini sikapnya dengan TKN juga itulah sikapnya. TKN posisinya seperti itu. Kalau dari TPN, Bang Ciko, Anda melihatnya bagaimana, Bang? Apa yang disampaikan oleh saudara saya Zaky barusan adalah itu yang idealnya dilakukan oleh seorang presiden, tentunya berdiri netral di atas semua golongan, apalagi terkait dalam pemilu Pilpres ini di 2024. Tapi yang terlihat dengan kasat mata dan dirasa masyarakat, tentu kita juga sadar bahwa ada anak kandungnya yang running for vice president dalam kontestasi ini. Nah, ini kan secara kalau kita mau lihat secara rasional atau dengan rasa, udah pasti seorang ayah akan membela anaknya. Tapi kemudian secara publik beliau selalu menyampaikan, betul, beliau akan menyampaikan soal netralitas dan lain-lain. Tapi kan jujur aja karena ada kecurigaan which is wajar kecurigaannya karena ada anak kandungnya yang ikut dalam kontestasi ini. Apa yang dia katakan di balik pintu-pintu yang tertutup dengan para pimpinan dari aparat-aparat negara kan kita nggak pernah tahu. Dan ini tercermin, kecurigaan kita terbukti satu persatu bahwa ketika banyak baliho diturunkan dari baliho PDI Perjuangan maupun baliho Ganjar. Dan ini terjadi mulai dari Bali, kemarin di Sumatera Utara kami sudah mendapatkan video-videonya. Dan saya juga kebetulan adalah pembina di salah satu organ relawan, kemarin mengadakan acara di Sumatera Utara untuk menerima kunjungan Pak Ganjar beserta para relawan. Sebelum acara aja kami disambangi sampai 3 kali untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya udah dibicarakan sebelumnya. Ini akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada intervensi daripada aparat, dan ini wajar-wajar aja kalau kami harus terus mengingatkan soal netralitas. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya seperti khotib dalam sholat Jumat. Beliau berwasiat untuk dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Kalau dari Koalisi Perubahan, Mas Iqbal, Anda melihatnya bagaimana kemudian? Ya, saya kira netral itu dimulai dari ketidakberpihakan kepada salah satu calon. Berapa kali-kali Pak Jokowi itu memberi kode, dulu namanya berambut putih, sekarang yang berani jago silat. Itu aja udah gak netral gitu loh. Jadi
sebagai kepala negara harusnya Pak Jokowi adil ke semua pihak. Kemarin udah bagus tuh ngajak makan ya. Tapi lagi-lagi setiap ada acara statementnya pasti memberi kode dukungan kepada salah satu paslon. Khususnya saat ini yang berpasangan dengan Gibran. Selalu kodenya silat, berani. Yang itu tentu saja yang sebelumnya kan rambut putih dulu Mas Iko ya. Sekarang udah pindah. Jadi itu aja udah nggak netral tuh. Jadi menurut saya harusnya konsisten lah Pak Presiden bahwa kalau netral ya semua calon di-endorse lah. Saya belum mendengar nih Pak Presiden mengendorse Mas Anies dan Muhaimin. Ya kalau itu dilakukan ketiga-tiganya itu bagus. Rakyat akan juga melihat. Karena tadi sampai sekarang kecurangan pemilu yang sampai sekarang di era Pak Jokowi belum terungkap adalah kasus kecurangan pemilu di Malaysia. Di mana waktu itu terungkap satu gudang yang isinya pencoblosan pemilu dilakukan oleh oknum, tapi sampai sekarang nggak ada penyelesaian kasusnya. Yang itu menjadi presiden buruk di mata pemerintah Pak Jokowi. Dan artinya walaupun diawasi bahwa tetap bisa curang, gitu loh. Jadi bukan hanya karena di TPS ada saksi, tidak. Tapi masalahnya pemilu kita itu beragam. Ada di luar negeri, ada di dalam negeri, ada di daerah-daerah yang nggak ada saksi. Jadi kurang itu harusnya dibatasi dengan netralitas kepada semua paslon. Oke, dengan alasan-alasan tadi yang disampaikan, Mas Adi, Anda menangkap bahwa netralitas ini masih jadi batu ujian yang cukup berat nanti sampai sepanjang pemilu ini, atau gimana, Mas Adi? Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa soal netralitas ASN, kemudian anggota TNI dan anggota kepolisian, kepala desa dan perangkat desa itu adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, Mas. Jadi siapapun sebenarnya yang mau berkompetisi di Pilpres 2024 haram hukumnya melibatkan ASN, kemudian anggota TNI, kepolisian, dan perangkat-perangkat desa. Ingat, pejabat publik di negara ini bersumpah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalaupun toh manusia tidak ditakuti, ya setidaknya takutlah kepada Tuhan. Karena nanti akan dihisap itu, yang disebut dengan kesalahan-kesalahan dan janji politiknya. Jadi bagi saya siapapun yang punya akses untuk mobilisasi ini memang tidak boleh ya cawe-cawe menggunakan tangan-tangan kekuasaan, itu satu. Yang kedua, kenapa netralitas soal ASN dan aparatur sipil negara ini selalu dibicarakan? Biasanya setiap pemilu dan pilkada selalu muncul, terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang punya akses. Siapa yang punya akses? Tentu kekuasaan. Siapa yang punya akses? Tentu penguasa. Kalau orang seperti Bang Iqbal ataupun teman-teman PDIP, sekarang ya akses terhadap kekuasaan diamputasi, mereka tidak bisa mendirect dan menjangkau langsung ya kekuatan-kekuatan politik yang bisa digerakkan. Dan yang ketiga, kalau mau jujur, kita kan tidak bisa menutup mata tentang begitu banyak resistensi dan protes-protes publik, terutama dari kalangan pro-demokrasi dan gerakan civil society, satu persatu kan mulai muncul. Ada indikasi dan dugaan-dugaan keterlibatan aparat pemerintah yang misalnya pasang baliho untuk kepentingan partai dan kelompok tertentu. Ini secara terbuka dan protesnya sudah dilakukan. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada baliho, ada billboard, salah satu pasangan tertentu yang ditertibkan, tapi pasangan yang lain tidak ditertibkan. Itu bentuk ketidaknetralan yang sudah terlihat menurut Anda, Mas Adi? Oh iya, jelas ada tebang pilih. Kalau mau ditertibkan semua baliho atas nama keindahan, ya semua harus ditertibkan. Bukan hanya paslonnya PDIP, bukan hanya paslonnya PKS, bukan hanya paslonnya teman-teman Demokrat ya, Pak Prabowo Subianto dan Gibran, semuanya tertibkan. Cuman kan problemnya sampai saat ini kalau ada yang tertibkan, satu yang lainnya diamankan. Ini yang sebenarnya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Ada upaya-upaya untuk tebang pilih atas nama tentu netralitas aparatur sipil pemerintah. Ini yang saya kira memang menjadi hal yang perlu kita seriusi bersama. Karena bagi saya sih tidak terlampau penting siapa yang jadi presiden di 2024. Kepentingan kita ini sebagai peneliti adalah supaya proses-proses politik dan demokrasi di Indonesia itu berjalan kompetitif dan jujur dan adil tentu saja. Karena pemilu itu bukan ritual 5 tahunan. Pemilu itu bukan hanya soal siapa ganti siapa, tapi menyangkut bagaimana mekanisme dan prosedur dalam sistem pemilihan itu juga harus dilihat. Ingat, gerakan civil society akan mengingat ini sepanjang hidup kita. Ada sebuah proses di mana tangan-tangan kekuasaan misalnya coba untuk membantu dan memenangkan salah satu paslon tertentu. Dua koalisi ini berpendapat bahwa ada ketidaknetralan nih, Mas Zaky. Bahkan kalau saya kutip pernyataan dari pihak TPN, Todung Mulya Lubis menyampaikan bahwa ada abuse of power dan polisi disebut terlibat memasang poster Prabowo Gibran. Ini meresponnya gimana, Mas Zaky?
Ya, pertama begini Mas, yang setahu saya Bang Ciko dan teman-teman ini kan masih bagian dari pemerintahan ya, kan masih banyak menteri di kabinet gitu. Jadi bingung juga kalau ada abuse of power ini yang abuse kan di pemerintahan ya kan, sedangkan kami misalnya Demokrat kan tidak di pemerintahan gitu Hmm. ya. Nah ini kan mesti hati-hati juga nih abuse of power yang mana nih kalau bicara jangan sampai teman tuduh teman kan begitu, nggak enak juga nih nanti ceritanya kan itu satu hal. Yang kedua jangan juga lah kemudian habis manis sepah dibuang gitu. Teman-teman TNI Polri kan berupaya semaksimal mungkin misalnya menjaga stabilitas, menjaga keamanan ya kan. Bagaimana agar tidak ada pecah konflik atau hal-hal yang negatif terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Tetapi begitu ada ketidakpuasan pribadi misalnya ya kan, ada ketidakcocokan atau pertentangan antar elit, malah kemudian TNI dan Polri ini malah dibawa-bawa ke dalam pusaran. Hmm. Jadi janganlah kemudian pada saat dibutuhkan dicari-cari, tapi kemudian pada saat ternyata tidak bisa, mohon maaf gitu, digunakan atau dimanfaatkan, ya kan, lalu malah dijadikan kambing hitam. Nah ini kami nggak mau. Tapi Oke. kami punya komitmen, ya punya komitmen. Kami di Demokrat, kami di TKN, selaras ini kita punya komitmen. Pak Prabowo ada namanya Asta Cita. Bagaimana kita memperkokoh demokrasi, ya Oke. di poin pertamanya. Nah kita jaga betul lah sama-sama. Ya. Misalnya ada kecurigaan, iya wajar, malah Ya. bagus. Kalau ada kecurigaan ini kan berarti kita sama-sama alert, sama-sama jaga, saling pantau satu sama lain. Inilah demokrasi kita. Ya. Jangan pernah takut untuk menyampaikan jika dirasa ada hal yang kurang pas. Oke. Tapi ya tadi lagi-lagi kita cermati betul. Ya kita laporkan. Contoh Baik. saya sampaikan satu kasus ya, satu kasus saya contoh. Singkat saja. Yang menimpa misalnya Melki, ketua BEM UI kan begitu. Katanya ada intimidasi. Lalu dia langsung balik ke Pontianak. Kebetulan kan dapil saya ya, daerah saya, kampung saya juga, satu kampung saya dengan Melki. Di sana kemudian Kapoldanya sangat kooperatif, menyampaikan, membuka penyidikan langsung, dan bahkan memberikan akses gitu. Oke. Nah harapannya kan tentu dari sikap seperti ini, ya kan, jadi terang nih. Baik. Dan misalnya mohon maaf, ada yang bertindak di luar jalur komando. Misalnya ada yang pimpinan lembaganya polisi misalnya, tetapi bukan kepalanya polisi. Baik. Melalui jaring-jaring di bawah, langsung ke bawah, memanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu, ya setidaknya bisa teredam nih oleh struktur seperti ini. Nah ini bagus ini. Jadi semua hal, Bang Ciko, Mas Iqbal dan Bang Mas Adi. Adi Pray, ayo kita buka. Oke. Kalau ada apa-apa kita buka, kita lontarkan ke publik, kita laporkan ke pihak yang berwajib juga. Gitu. Saya ke Mas Iqbal kalau begitu sekarang. Gitu. Dari pengalaman koalisi perubahan dari timnya Amin, apakah juga mengalami hal yang sama? Pernah diturunkan, dicopot balihonya di beberapa titik atau ada indikasi ketidaknetralan lain yang dirasakan? Ya, saya kira kalau kita lebih mengamati tentang apa yang terjadi dalam proses-proses pemilu sampai pendaftaran, PKPU-nya belum ada, pendaftarannya sudah diterima. Padahal aturannya belum ada. Itu salah satu bentuk bagaimana ketidaknetralan itu terjadi pada lembaga hukum kita. Dan ini juga kita lihat dalam konteks pemilu, di mana kita melihat Anies dari awal sudah dijegal, diperiksa KPK, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya tuh. Ya hanya diperiksa doang gitu sampai malam, dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya, ada invisible hand, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang sedang bekerja. Dan ini tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi demokrasi kita. Dalam berbagai survei, kualitas demokrasi kita paling buruk saat ini, terus menurun. Apalagi ditambah dengan majunya Gibran pada pemilihan kali ini dengan sentuhan MK. Jadi menurut saya kita harus membuka mata kembali bahwa kualitas demokrasi kita memang sedang menurun kok. Dan itu terjadi di pemerintahan Pak Jokowi. Demikian. Oke, lalu dengan sudah dirasakan ketidaknetralan aparatur negara dari tim TPN sendiri, maka langkah apa yang bakal ditempuh kemudian? Tapi nanti jawabannya kita akan diskusikan di segmen berikutnya ya Bang Ciko. Untuk para narasumber tetap bersama kami, untuk Anda saudara pastikan tetap di Kompas TV. Diskusi Kompas Petang masih berlanjut dengan 4 narasumber, masih bicara soal netralitas sepanjang pemilu atau rangkaian pemilihan presiden 2024. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, dari pertanyaan saya tadi dengan beberapa catatan dari teman-teman TPN soal netralitas ini, maka apa langkah berikutnya yang bakal ditempuh oleh TPN? Yang pasti TPN akan terus menyuarakan dengan mengkritisi melalui media formal maupun sosial media. Bang Ciko? Ya. Mohon maaf, kurang terdengar jelas suaranya. Oke.
Yang pasti kami akan menyuarakan ini terus tanpa henti di media-media formal maupun di sosial media, dan ingin mengingatkan kepada penguasa bahwa netralitas ini harus jalan terus. Menyambung kata Mas Zaki tadi bahwa PDI Perjuangan masih berada dalam pemerintahan, betul, tapi apa yang benar harus kita bilang benar, apa yang salah harus kita bilang salah. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam demokrasi kita, walaupun itu adalah teman sekoalisi pemerintahan sekarang. Nah, yang kedua, pastinya kami akan melapor pada pihak yang berwajib dengan segala resikonya, bahwa pihak yang berwajib itu juga yang ditenggarai adalah orang-orang yang tidak netral itu. Tapi ya sudahlah, tapi ini adalah negara hukum, negara demokrasi, ya kita harus hormati itu juga. Jadi kita akan tetap melakukan jalur formal untuk memprotes hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga mungkin tentunya kita akan lebih waspada dalam berkampanye, ya kan, dalam mengorganisir. Kita juga tidak mau juga diintimidasi. Kita akan siap melawan lah dengan cara-cara yang tentunya masih dalam koridor-koridor demokrasi dan. Oke, kalau dari Koalisi Perubahan bakal menempuh langkah apa ini? Kalau merasa bahwa netralitas ini betul-betul sudah diragukan bahkan sebelum kita memasuki masa kampanye begitu? Ya, kami sudah melibatkan anak-anak muda, namanya pahlawan demokrasi. Milenial, generasi Z kita libatkan untuk berpartisipasi untuk mengawasi pemilu. Mereka akan concern di TPS masing-masing dengan kameranya, dan itu saja menjadi salah satu peran penting generasi muda untuk senantiasa menjaga kualitas demokrasi kita agar tetap baik. Karena pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat resisten, karena salah satu kandidatnya ada yang terkait hubungan keluarga dengan presiden yang berkuasa. Ini tentu saja memberi sebuah efek yang negatif bagi demokrasi kita. Dan ini tidak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan sejarah-sejarah presiden sebelumnya. Untuk itu saya kira ini kategorinya pemilu yang berisiko, kira-kira begitu. High risk election gitu ya. Sehingga memang perlu diawasi masyarakat, sipil, LSM, pemuda. Ayo kita pantau bersama, ayo kita suarakan ketika menemukan kecurangan pemilu. Oke. Bang Zaki, saya harus tanyakan soal ini. Ini karena berkaitan dengan TKN juga begitu. Pada tanggal 27 Oktober via aplikasi X, nama barunya Twitter, Raja Juli Antonian juga bagian dari TKN ini sempat mencuit selamat pagi, menginformasikan agenda beliau di Kementerian ATR BPN itu membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat, tapi sambil menjabarkan kata pagi itu adalah kepanjangan Selamat Prabowo Gibran dan memention akun-akun Gerindra, Prabowo, akun Gibran dan PSI. Kalau kemudian Anda menilai bahwa netralitas ini masih dalam koridornya, ini bagaimana bentuk tindakannya kalau ternyata ada kasus seperti ini? Ya, kita lihat apakah benar ada endorsement ya pada saat misalnya kegiatan beliau di lapangan sebagai katakanlah tadi ya ASN misalnya atau pejabat publik ya, seharusnya kan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu. Nanti saya coba cermati juga, coba lihat juga nih ya, apa nih maksudnya dengan mention di Twitter itu apa nih gitu. Nah, ini kita coba tanyakan langsung kepada beliau, tapi yang pasti kita berharap tentu teman-teman masyarakat ya, juga ASN di lapangan ya, cermati saja jika dirasa ada yang kurang pas gitu. Misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya masih banyak ini, ada direksi, ada komisaris yang jelas-jelas memberikan dukungan kepada salah satu paslon gitu. Tapi masih belum mundur juga nih dari BUMN. Kalau kami kan jelas ya, Bang Rosan, TKN udah mundur misalnya. Lalu Abdul Rosid udah mundur dari komisaris. Ya kan? Lalu ada Mangga Barus, komisaris. Jadi udah banyak nih. Kalau di TKN jelas, kalau misalnya bagian dari pejabat publik masuk di dalam, lalu kemudian tadi ada komisaris dan juga direktur, ya sudah mereka kemudian sudah mengajukan surat pengunduran dirinya gitu. Nah, harapan kami ini bisa berlaku sama nih buat yang semua, gitu ya kan. Nah, ini kok bicara netralitas nih, nanti jangan kemudian kami seakan-akan bahwa wah kamilah yang menguasai pemerintahan atau apa, hanya kebetulan ada anaknya Pak Presiden, padahal isi direksi dan komisaris BUMN itu rata-rata berada di koalisi yang mana atau kerjasama yang mana kan begitu. Nah ini yang kami tolong kita sama-sama lihat dan cermati dengan jernih lah gitu. Ya yang pasti nggak mungkin lah kalau di teman-teman yang Mas Iqbal gitu ya. Gitu. Nah kalau kami melihat bagus situasi seperti ini, kita semua ada 3 paslon, ada masyarakat, ada civil society, ada juga media. Jika dirasa ada yang kurang pas dalam demokrasi, ya diungkap ke publik. Apalagi kita bisa mudah nih dengan menggunakan media sosial menjadi viral. Jadi kita saling menjaga satu sama lain karena inilah yang kami inginkan ya dari TKN
Prabowo Gibran ini dengan berbagai hasil survei, alhamdulillah terus leading. Ini kan mendapatkan kepercayaan publik ini, ya kan? Dan kami ingin agar pemilu ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mari kita kontestasi dengan jujur, adil, dan demokratis. Sudah kami tangkap maksudnya di situ, Bang. Ya, saya harus beri giliran ke Mas. Iya, sedikit lagi. Jangan sampai, kayaknya nggak bisa menang nih. Udah saya tuduh-tuduh aja lah, atau saya degradasi aja lah pemilu ini, gitu. Ini janganlah, kita fair lah gitu, sama-sama berjuang, adu ide, adu gagasan, rebut hati rakyat, bukan dengan menyebar ketakutan atau sehingga dengan menegakkan fairness itu tadi, Mas Adi, menurut Anda siapa yang patut bertanggung jawab menjaga netralitas itu tetap ada koridornya? Ya, saya kira semua orang bertanggung jawab, terutama kontestan ya, kemudian partai politik, termasuk para kingmaker, untuk tidak cawe-cawe dan melibatkan para aparatus negara itu sebagai bagian dari mesin pemenangan politik. Karena satu, kualitas demokrasi itu sangat ditentukan sejauh mana dasar-dasar hukum pemilu, dasar-dasar hukum politik itu dijunjung di atas segala-galanya, Mas. Jelas kok dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu bahwa penyelenggara tim sukses kampanye haram hukumnya melibatkan ASN, kepala desa, kemudian anggota TNI dan kepolisian. Dalam konteks itu, siapapun yang punya kemewahan untuk mengakses itu semua mestinya tidak digunakan. Ini yang saya kira memang semacam imbauan moral kepada siapapun sebenarnya. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Indikasi-indikasi untuk tidak netral para aparatus negara itu masih muncul di mana-mana. Sehingga begitu banyak resistensi, perlawanan, dan imbauan yang muncul dari kalangan kelompok civil society dan aktivis-aktivis politik. Bahwa indikasinya ini nyata, Mas. Oleh karena itu saya selalu mengatakan sampai hari ini, saya masih meyakini bahwa teman-teman ASN dan aparatus-aparatus negara itu masih netral dan tidak mau tendensi kemanapun. Cuman problemnya seringkali mereka tidak bisa menolak. Ketika ada atasan mereka, orang kuat di atas mereka, mencoba untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari mesin politik tertentu. Ini yang saya kira memang harus kita yakini bersama. Baik buruknya demokrasi kita itu sangat tergantung bagaimana para aktor politik ini menjadikan proses politik tegak lurus di atas hukum, bukan tegak lurus di atas kepentingan politik tertentu. Bahkan dalam undang-undang itu disebutkan loh, dan nyata bagi siapapun yang melibatkan ASN dan aparatus negara itu mereka akan diancam, ya bukan hanya pidana 1 tahun tapi juga akan kena denda dengan sejumlah uang. Tapi problemnya soal netralitas aparatus negara ini dari dulu sampai sekarang kan sulit untuk diungkap. Semacam itu sering dibicarakan, diyakini keberadaannya, tapi dibuktikan agak sulit. Apalagi saat ini belum memasuki tahapan kampanye ataupun masa kampanye, sehingga segala sesuatu yang ada tendensi, indikasi-indikasi mobilisasi kekuatan politik negara misalnya tidak bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Baru nanti ketika memasuki masa kampanye, semua hal yang terkait dengan pemilu itu juga bisa dilaporkan. Tapi dengan catatan, Mas, sekalipun ada kecurangan-kecurangan di depan mata, ini prosesnya jelimet dan nggak gampang. Harus ada alat bukti, ada foto, ada video, dan ada saksi yang melihat itu semua sebagai bagian dari tindak kejahatan ataupun tindak sesuatu yang tidak sehat dalam korupsi. Jangankan soal netralitas aparatus negara, soal politik uang nyata-nyata di depan mata, tapi nyaris tidak pernah diungkap sebagai sebuah pemilu yang cukup serius. Akhirnya apa? Moral story dan moral politik inilah yang mestinya dipegang oleh semua elit, semua kontestan, bahwa jangan hanya asal menang, tapi menang dengan cara kepala tegak dan menjunjung tinggi demokrasi. Kan itu yang sebenarnya kita inginkan. Itu yang diinginkan. Terakhir untuk Bang Ciko, karena PDIP posisinya ini masih berada di pemerintahan, apakah kemudian dari PDIP ataupun juga koalisi dari Ganjar Mahfud masih bisa mengakses informasi ataupun juga mengawasi bagaimana netralitas ini berjalan sejauh ini? Saya rasa keberadaan Bapak Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu juga cukup menguntungkan bagi kami untuk mencoba menjaga netralitas itu. Tapi kami kan kita ketahui sendiri beliau adalah Menteri Koordinator yang tidak membawahi secara langsung, namun sebagai koordinator daripada institusi-institusi yang di bawahnya. Nah, tapi tentunya kami akan terus berusaha melakukan pendekatan dengan berbagai jalur untuk menjaga netralitas tersebut. Nah, kami akan terus juga menyuarakan itu seperti kata Mas Zaki. Kalau ada penyelewengan dalam kekuasaan atau aparat yang tidak netral, ya kami akan terus suarakan. Netralitas inilah kita uji sampai nanti sepanjang perjalanan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 ini. Bang Zaki terima kasih, Mas Iqbal terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Mas Adi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.